Kalau kita ibadah kepada Allah memakai jubah Rasulullah, mencontoh bagaimana ibadahnya Rasul, akan timbul ketawaduan dan rendah diri kita kepada Allah. Tapi kalau orang beribadah kepada Allah memakai jubah harimau, yang tampak hanya kesombongan belaka. Contoh modelnya ini. Kalau orang ibadah memakai jubah Rasul, dia sederhana hidupnya. Ya, sederhana. Rasulullah itu 1451 tahun yang lalu telah meninggalkan kita, tapi sampai hari ini begitu disebut namanya kita terhenyak rindu. Adakah Rasulullah meninggalkan harta? Tidak. Rasul cuma meninggalkan dua warisan, Al-Quran dan hadis. Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan harta. Makanya doa Rasulullah 3 kepada Allah, ya Allah, jadikan hidup saya ini menjadi orang yang miskin, agar suatu saat tidak banyak pertanyaan alam kubur. Ya Allah, matikan diriku dalam keadaan kondisi miskin, supaya hisabku di hari kiamat nanti tidak banyak. Ya Allah, bangkitkan aku di hari kiamat nanti, berkumpul bersama orang-orang yang miskin. Tidak ada raja yang berdoa seperti itu. Makanya Rasulullah itu dicintai sampai akhir zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Aku sambung dikit ayat yang tadi dibacakan. Al-Mulk ayat 2. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala amara. Al-Mulk ayat Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alhamdulillah, siang ini Allah memberikan kesempatan kepada kita serta menjaga iman dan Islam kita, kesehatan kita, dan mudah-mudahan niat kita semua yang keluar dari rumah tadi menuju majelis rumah Allah ini menjadi bagian dari amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam, mari selalu senantiasa kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu Ketua Majelis BKMT. BKMT itu Badan Kontak Majelis Taklim ya. Kalau dibawa kemana FKMT namanya Forum Kontak Majelis Taklim. Ibu Mas Diana yang kami hormati beserta seluruh pengurusnya, serta Bapak Kepala Desa yang diwakili yang kami hormati, dan seluruh jamaah Majelis BKMT Sukamerindu yang insya Allah kita semuanya diberikan keberkahan hidup dunia dan akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, orang tuaku sekalian yang aku hormati, sebelum kita masuk materi, saya menyampaikan undangan ya. Mohon izin ibu kami yang dari kapitan itu angkat tangan teh. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 8, 9. Alhamdulillah.
Kami Sabtu malam minggu kemarin di Kapitan telah rapat permula mendirikan majelis taklim khusus kajian saya, ya, diberi nama Majelis Taklim Siti Khadijah. Ketua Ibu Suryati, sekretaris Ibu Sumaryani, dan bendahara Ibu Reli. Ada Ibu Reli ya. Dan insya Allah kami mulai pertama Ibu pengajian itu nanti 2 kali sebulan, dicatat ya. 2 kali sebulan setiap hari Minggu. Minggu pertama awal bulan dan minggu terakhir akhir bulan. Jadi kami mulai insya Allah Desember ini tanggal 4 dan 25 di jam yang sama, jam 1 khusus. Nah, jam 1 ini saya undang seluruh majelis taklim baik Pagar Alam maupun di wilayah kita. Nah, kalau pagi jam 8 sampai jam 11 kami di hari yang sama khusus bimbingan belajar baca Iqra, baca turutan dan Al-Quran jamaah Sukameridu Kapitan khususnya yang ada di situ pagi, siangnya terbuka untuk umum. Mohon doanya insya Allah karena saya punya cita-cita harus kembali ke tanah kelahiranku. Ya. Siang ini sesuai permintaan pesanan. Catat Quran surah Al-Hadid nomor surat 57 ayat 22. Ini pokok yang harus kita bahas. Catat ya, lipat dulu Al-Qurannya. Al-Hadid ayat 22. Itu referensi kan namanya, rujukan. Yang kedua, Quran surah Al-Baqarah, catat itu, ayat 156. Yang pertama Al-Hadid ayat 22. Ibu yang di depan bantu buka Quran Al-Hadid, nanti kita baca sama-sama. Al-Baqarah 156. Sudah? Kemudian Quran surah An-Nisa ayat 79. An-Nisa ayat 79. Kemudian lagi Quran surah Al-Mulk. Nah, yang kamu baca tadi Al-Mulk nomor surat 67 juz 29 ya, ayat 2. Sudah? Kemudian Quran Al-Hadid lagi ayat 2. Al-Mulk ayat 2, Al-Hadid ayat 2 itu dua berading itu. Nah, baru nanti pokoknya ada hadis Rasulullah yang saya sampaikan. Cukup ya? Itu kayak pening apalagi. Dan kita mulai buka Al-Hadid ayat 22. Tolong dibaca itu, Ibu dibantu. Al-Hadid ayat 22. Tolong dibantu bacanya sama terjemahannya. Al-Hadid ayat 22 nomor surat 57. Kita bahas ayat ini ya. Temu? Ibu dapat? Siapa yang bantu bacakan? Ibu sama terjemahannya bantu. Dah, buka dulu Al-Hadid 22, kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3.
Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardh. Ulang, satu. Ma asaba min musibatin fil ardh. Halo. Ayat 22. Juz berapa itu? Al-Hadid. Nomor surat 57. Juz berapa? 27. Dapat? Coba bantu pakai mic. Ya, bantu. Ya. Ayat dulu. Al-Hadid. Ya, ya, coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Likaila Ma'asab. Ketemu Boy ya? Perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asabah min musibatin fil ardh. Setiap bencana yang menimpa di bumi, setiap bencana atau musibah yang menimpa di bumi, fi anfusikum, dan setiap musibah atau bencana yang menimpa dirimu sendiri, yang menimpa dirimu sendiri, illa fi kitab, sebelumnya itu telah tertulis takdir kita itu di dalam kitab. Ya. Min qabli an nabra'aha, jauh sebelum bumi diciptakan, jauh sebelum manusia diciptakan, takdir kita itu telah dicatat oleh Allah. Telah dicatat. Jadi kita ini cuma menjalani takdir Allah. Inna zalika 'alallaha yasir. Inna zalika 'alallahi yasir. Sungguh demikian itu sangat mudah bagi Allah. Nah, perhatikan ayat ini. Ma asabah min musibatin fil ardh. Setiap bencana, setiap musibah yang terjadi di bumi. Betul, Bu? Fi anfusikum, dan setiap bencana yang menimpa dirimu sendiri. Dirimu sendiri itu artinya diri kita.
Ya. Illa kitab telah tertulis di dalam kitab. Kitab itu disimpan di Lauhil Mahfuz. Min qabli an nabra'aha, jauh sebelum bumi atau jauh sebelum manusia itu diciptakan, jauh sebelum kita lahir ke dunia ini, takdir kita itu telah ditentukan oleh Allah. Inna zalika 'alallahi yasir, dan yang semuanya itu cukup mudah bagi Allah. Mudahnya apa bagi Allah? Paham ayat itu? Nah, sebelum masuk materi lagi, mengaitkan ayat ini, kalau dalam kajian tafsir ini dinamakan tafsirul ayat bil ayat. Jadi ayat ini ada ayat lain lagi yang menjelaskan. Buka Quran surat An-Nisa ayat 79. An-Nisa 79. Kita kaitkan di situ hubungannya. Tolong dibaca. An-Nisa 79. Temu? Coba baca, Ibu. Ayat 79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, wa arsalnaka linnasi rasulan. Wa arsalnaka linnasi rasulan wa kafaa billahi shahidan. Sadaqallahul azim. Terjemahan. Kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu Muhammad menjadi Rasul kepada seluruh manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Ya, kita bahas ya. Di dalam ayat 22 Quran surat Al-Hadid, ma'asobah min musibatin fil ardi fi anfusikum, setiap bencana yang terjadi di bumi dan yang bencana yang menimpa diri kamu sendiri, illa kitab, semuanya itu telah tertulis di dalam kitab. Min qabli an nabra'aha, jauh sebelum kita dilahirkan ke dunia ini. Inna zalika 'alallahi yasir, dan sesuatu itu cukup mudah bagi Allah. Kemudian ayat 79 An-Nisa. Ayat 79. Ma asabaka min hasanatin faminallah, manakala datang kebaikan terhadap diri kamu, manakala datang nikmat yang baik terhadap diri manusia, apakah itu jabatan, apakah itu pangkat, apakah itu harta, apakah itu ilmu, yang sifatnya kebahagiaan dunia, itu datangnya dari Allah. Wa ma asabah min sayyi'atin famin nafsik,
Tapi manakala datang bencana terhadap diri kamu, datang musibah terhadap diri kamu, ingatlah kesalahan apa yang telah kamu lakukan. Ayat ini menjelaskan kesalahan apa yang kamu lakukan. Padahal kalau kita kaitkan dengan Al-Hadid ayat 22 tadi, fi anfusikum, semua musibah terjadi pada manusia itu telah Allah tentukan. Tapi dalam ayat ini kenapa musibah itu terjadi karena ulah atau kesalahan manusia? Kan membingungkan. Al-Baqarah 156 yang selalu kita ingat dan selalu dibaca kalau ada orang meninggal, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu yang datang dari Allah akan kembali kepada Allah. Sebelum kemasukan aku nak bertanya, tapi ibu jawab jujur. Kalau ada orang meninggal, apakah itu saudara atau itu keluarga, itu musibah bukan? Sebelah sini, musibah bukan? Sini, musibah bukan? Kaitkan, renungkan dengan ayat 22. Ma'asobah min musibatin fil ardi fi anfusikum. Setiap bencana atau musibah yang terjadi di bumi dan terjadi pada diri kamu sendiri telah Allah tentukan. Musibah bukan? Ulangi. Kalau ada jemaah mati, musibah bukan? Apa bu? Ya, kan ulang ngaji saya ini. ya. Dikaitkan dengan ayat ini sudah jelas. Ma'asobah min musibatin fil ardi, setiap bencana yang terjadi di bumi dan bencana yang terjadi pada diri kamu, illa kita telah tertulis di dalam kitab Allah. Min qabli an nabra'aha, jauh sebelum kita dilahirkan ke dunia ini. Artinya kita ini tinggal jalani takdir. Makanya setelah ketika ada terjadi musibah, kita berkata kepada Allah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu yang datang dari Allah akan kembali kepada Allah. Musibah bukan? Nah, berubah deh kan? Kalau ibu-ibu menganggap mati itu adalah musibah, cirinya gampang. Kalau ada laki mati, bini mati, anak mati, saudara mati, nangis, makan denda agi, begawe denda agi, apa yang dikaweka selalu ingat. Itu artinya masih menganggap musibah. Tapi bagi orang yang beriman, ketika nikmat itu diambil oleh Allah, dia berkata, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rubah ya ke depannya. Walaupun berat, jangan dianggap musibah. Guru saya menjelaskan seperti ini. Kalau kita denda kematian laki, jangan berlaki. Betul. Kalau kita denda kematian bini, jangan berbini. Kalau kita denda kematian anak, jangan beranak. Itu kan? Jadi setiap musibah yang terjadi di alam ini, di bumi, dan yang menimpa diri manusia telah tercatat di dalam kitab Allah, disimpan di Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz itu di mana Badal? Di mana Badal? Langit paling atas. Sepakat? Ini aku gambarkan. Ketika Rasulullah Isra wal Mi'raj, Rasul itu menempuh 3 alam. Ya, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Mekah ke Madinah, ini namanya alam nasud, alam manusia. Dari Masjidil Aqsa naik ke langit 1, 2, 3, 4, 5 sampai ke langit yang ke-7, itu namanya alam malakut, alam para malaikat. Alam siapa?
dari langit yang ketujuh ketika Isra wal Mi'raj, Jibril dan Mikail berhenti di langit yang ketujuh. Cuman Rasulullah Muhammad yang naik menghadap Allah. Di atas langit yang ketujuh sampai Rasul menghadap Allah, itu namanya alam lahut, alam ketuhanan. Alam apa? Alam ketuhanan. Jadi Lauhil Mahfuz itu jarak antara alam malaikat dengan alam Tuhan. Nah, di mana padahal kita tidak keluar. Ini kalau disitulah letaknya. Ya. Makanya Bu, setiap malam nisfu Sya'ban, di bulan Sya'ban, seluruh amal kebaikan dan keburukan kita itu akan dilaporkan ke Allah dan tersimpan rapi lagi di Lauhil Mahfuz. Itu di dalam kajian ilmu tafsirnya seperti itu. Sekarang tanya lagi, jawab jujur. Kalau ada mati, musibah bukan? Jangan lagi nangis. Kalau masih nangis, makan denda, adaan pegawai denda, segala denda, artinya tingkat kualitas iman kita baru sampai ke mana? Masih sampai dipertanyakan. Orang yang beriman itu, orang Islam yang beriman itu, apapun yang terjadi atau bencana apapun yang menimpa dirinya, dia berkata, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang harus diucapkan, walaupun memang berat. Karena manusia itu semakin tinggi kualitas iman, mau dan tidak mau tetap diuji oleh Allah. Coba buka Quran surat Al-Ankabut ayat 2. Kalau tidak salah Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nas ayyudraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Kalau kita berani mengatakan bahwa kita ini orang yang beriman kepada Allah, siap-siap mendapat cobaan dan ujian. Semakin tinggi kualitas iman manusia, semakin tinggi ujiannya. Kita ini ada ujian, ada teguran. Bedakan itu. Ada ujian, ada ujian bagi orang yang beriman, teguran bagi orang yang lupa kepada imannya. Contoh, ada orang yang tidak pernah ibadah, sholat tidak pernah, bermajelis taklim tidak pernah, datang ke masjid tidak pernah, ya. Karir pangkatnya semakin hari semakin baik, usahanya semakin hari semakin bertambah, uangnya semakin hari semakin kaya. Dia tidak pernah ibadah kepada Allah. Hati-hati, itu namanya istidrak. Apa namanya, Bu? Istidrak. Istidrak itu adalah azab Allah dibungkus dengan kenikmatan. Azab Allah dibungkus dengan kenikmatan. Itu istidrak. Makanya kita harus hati-hati. Kalau orang tidak pernah ibadah kepada Allah, ingat dengan Allah saja tidak pernah, apapun usaha yang dia kerjakan semakin hari semakin maju. Itu bukan ujian, namanya teguran. Itulah dinamakan dalam Islam istidrak. Kenikmatan dan kebahagiaan dibungkus, azab Allah dibungkus dengan kenikmatan. Paham ya? Bertanya lagi jujur, musibah bukan? Lupa, mulai hari ini jangan menganggap musibah lagi. Makanya Rasulullah melarang, terutama bagi seorang wanita atau seorang ibu, ketika terjadi bencana atau musibah atau ada keluarga yang meninggal, dilarang dia menangis sampai berbahak-bahak. Kenapa? Memberatkan mayat yang akan pergi. Artinya apa? Berbahak-bahak itu masih menganggap musibah. Ya, Ibu Mas, dia ikhlaskan kepergian suami. Kenapa? Semua sesuatu itu akan Allah ambil. Kita ini tinggal menunggu giliran. Paham dalam ayat ini? Yang kedua, ini dalam hadis Nabi, aku jelaskan. Malaikat Jibril turun ke dunia
Jibril menemui Nabi Muhammad bernasihat 3. Malaikat Jibril memberikan nasihat kepada Nabi Muhammad dengan 3 nasihat. Catat baik-baik. Pertama, apa nasihat malaikat Jibril? Muhammad, bahasa Indonesianya baik, catat. Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Silakan kau hidup Muhammad, tapi jangan lupa fa innaka mayyitun. Kau akan mati Muhammad. Itu yang pertama. Yang kedua nasihat malaikat Jibril. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu. Silakan kau cintai apapun yang ingin kau cintai Muhammad, kata Jibril, tapi jangan lupa apapun yang kau cintai suatu saat akan berpisah dengan yang kau cintai. Yang ketiga nasihat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Wa a'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bi. Silakan kau kerjakan apapun yang ingin kau kerjakan Muhammad, tapi jangan lupa setiap yang kau kerjakan akan diminta pertanggungan jawab apa yang kau kerjakan. Nah, 3 nasihat ini yang akan kita bahas dikaitkan dengan ayat tadi. Yang pertama apa, Bu? Nasihat Jibril. Silakan engkau hidup Muhammad, apapun yang ingin kau lakukan dan ingin kau cintai di dunia ini, silakan kau hidup Muhammad. Fa innaka mayyitun, tapi kau akan mati. Nah, kita ini semuanya akan mati. Tidak ada manusia yang ada di alam ini yang tidak akan mati. Presiden Soekarno, kenal Presiden Soekarno? Kenal, Bu? Kenal di mana? Presiden Soekarno lahir pada tahun 1901, meninggal pada tahun 1970. 69 tahun Soekarno hidup, berkuasa di negeri ini, mengumpulkan jabatan dan harta, pada ujungnya mati. Pindah ke Presiden Soeharto. Presiden Soeharto lahir pada tahun 1921, meninggal tahun 2008. Menjadi presiden di negeri ini 32 tahun, mengumpulkan harta dan jabatan, ujungnya mati. Apalagi cuma jabat kades. Ya, Bu, ya. Itu gambaran. Soekarno itu hidup cuma 69 tahun, berkuasa di negeri ini, dikenal sebagai seorang pahlawan, proklamator kemerdekaan, gagah dan kaya. Ketika beliau meninggal, tidak ada harta yang dibawa. Tinggalkan. Presiden Soeharto 32 tahun berkuasa di negeri ini, menjadi seorang raja yang sangat ditakuti. Ujungnya, nah, renungkanlah itu. Jadi kita hidup ini, isma syi'ta fa innaka mayyitun, kata Jibril kepada Muhammad. Muhammad, silakan kau hidup Muhammad, tapi jangan lupa kau akan mati Muhammad. Akan mati. Makanya, Bu, kita beribadah itu pakailah jubah Rasul, jangan memakai jubah harimau. Beribadahlah kita kepada Allah memakai jubah Rasul, jangan memakai jubah harimau. Kalau kita ibadah kepada Allah memakai jubah Rasulullah, mencontoh bagaimana ibadahnya Rasul, akan timbul ketawaduan dan rendah diri kita kepada Allah. Tapi kalau orang beribadah kepada Allah memakai jubah harimau, yang tampak hanya kesombongan belaka. Contoh model ini. Kalau orang ibadah memakai jubah Rasul,
dia sederhana hidupnya. Ya, sederhana. Rasulullah itu 1451 tahun yang lalu telah meninggalkan kita, tapi sampai hari ini begitu disebut namanya kita terhenyak rindu. Adakah Rasulullah meninggalkan harta? Tidak. Rasul cuma meninggalkan dua warisan, Al-Quran dan hadis. Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan harta. Makanya doa Rasulullah 3 pada Allah, ya Allah, jadikan hidup saya ini menjadi orang yang miskin, agar suatu saat tidak banyak pertanyaan alam kubur. Ya Allah, matikan diriku dalam keadaan kondisi miskin, supaya hisabku di hari kiamat nanti tidak banyak. Ya Allah, bangkitkan aku di hari kiamat nanti, berkumpul bersama orang-orang yang miskin. Tidak ada raja yang berdoa seperti itu. Makanya Rasulullah itu dicintai sampai akhir zaman. Ada tidak kita sanggup berdoa dengan itu? Ya Allah, jadikan hidup ini menjadi orang yang miskin. Wafatkan aku dalam keadaan kondisi miskin, dan bangkitkan di hari kiamat nanti agar berkumpul bersama orang-orang yang miskin. Tidak ada pengikut Nabi satupun yang sanggup berdoa seperti itu. Ya Bu ya. Makanya Rasulullah itu lengkap. Kalau orang beribadah memakai jubah Rasulullah dari awal tidur sampai tidur lagi, semua sunnah Rasul itu dicontoh dalam kehidupan sehari-hari, dia akan menjadi pribadi orang yang tawadu. Tapi kalau orang beribadah memakai jubah harimau, akan timbul kesombongan. Contohnya model ini, memakai jubah harimau tuh. Saya sholat Ustaz, tapi saya gubernur. Saya sholat Ustaz, tapi saya bupati. Saya sholat Ustaz, tapi saya kades di sini. Itu memakai jubah penuh dengan kesombongan. Tapi kalau orang memakai jubah Rasulullah, akan dibalik perkataannya. Saya bupati Ustaz, tapi saya hamba Allah. Saya kades Ustaz, tapi saya hamba Allah. Saya gubernur Ustaz, tapi saya hamba Allah. Selalu menyandarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Allah dia menyembah, dan kepada Allah dia selalu memohon pertolongan. Paham itu ya? Kemudian ciri kematian. Ya, kita ini bakal mati atau tidak? Siapa yang kematian angkat tangan? Mati kan? Ya. Saya ingat Ibu Ketua Haja Megawati ya, itu meninggal pada malam tanggal 22 bulan kemarin, karena kita bertepatan di Aisyah Muhammadiyah. Haja Megawati itu masih kelawai ketemu mamangku yang lagi yatim pelajaran. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa ila jami'il ahli kubur minal muslimina wal muslimat, khususun roha Hajah Megawati bin Sibulan Al-Fatihah. Nah, jadi kita itu tinggal menunggu giliran kapan kita akan mati. Allah itu bersifat Rahman dan Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kalau Allah itu Maha Pengasih, tidak pilih-pilih. Mau Islam dikasih, mau kafir dikasih rezekinya oleh Allah, mau rajin sholat dikasih, mau tidak sholat dikasih rezekinya oleh Allah. Allah Maha Pengasih. Tapi kalau Allah bersifat Maha Penyayang itu hanya Allah berikan kepada orang Islam yang beriman di hari kiamat nanti balasannya. Allah itu Maha Pengasih. Nah, kalimat Bismillahirrahmanirrahim garis bawahi. Allah itu Maha Pengasih. Siapapun makhluk hidup yang ada di alam ini, termasuk manusia, mau taat dan tidak, mau muslim atau kafir, rezekinya telah diatur oleh Allah. Mau contohnya Bu? Mau dah? Contoh.
Kalau kita sekolah, anak masuk kedokteran, pintar apa buyan? Pintar. Di sekolah kan kedokteran, begitu selesai dilantik menjadi seorang dokter, buka praktek. Jadi jam 4 sampai jam 8 malam. Saat buka praktek dari jam 4 sore sampai jam 8 malam, tidak ada orang yang berobat. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, kenapa tidak ada orang yang sakit hari ini? Betul tak, Bu? Tapi karena Allah Maha Pengasih, dikabulkan doanya oleh Allah. Ada saja orang yang sakit. Ya, betul tak? Penggali kubur Palembang, Nagasuida, ya, pelaju. Penggali kubur itu dari pagi sampai menjelang maghrib nongkrong di pemakaman. Dia selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga ada orang yang mati hari ini. Ya kan? Semoga ada orang yang, ada saja orang yang meninggal dapat honor gali kubur karena rezekinya telah Allah atur. Kiai, ustadz, para ulama, ya Allah sehatkan penduduk bangsa dan negara umat Islam yang ada di negeri ini, dikabulkan oleh Allah. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, kalau Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang, manusia yang akan meninggal itu cirinya dikasih tahu oleh Allah. Cirinya dikasih tahu oleh Allah. Mau tahu cirinya, Bu? Kenali ciri-ciri kematian yang menghampiri kita. Coba buka Al-Hadid ayat 4. Al-Hadid ayat 4 itu sebagai gambaran. Dah, sambil buka aku jelaskan bagaimana ini. Kalau Allah ingin menjemput manusia akan meninggal, cirinya itu diberitahu kepada manusia karena Allah sayang. Allah apa, Bu? Allah apa? Sayang. Ciri kematian ada dua. Nah, ini kenali, Bu. Pertama, ada ciri kematian yang datang dari luar. Ada ciri kematian itu yang datang dari dalam. Dari luar dan dari dalam. Yang dari luar kita tahu ciri kematian. Mau tahu, Bu? Dengarin dulu. Ciri kematian dari luar mah ini. Kalau rambut kita yang dulunya hitam mulai tumbuh uban. Ada yang belum ubanan? Di dalam riwayat, kalau dulu rambut kita hitam kemudian tumbuh uban, ibarat orang berpuasa sudah hari ke-15 lah setengah. Kalau ibu tumbuh uban umur 30, hari ini 59 tahun 11 bulan 27 hari. Nah, buatlah wasiat balik dulu. Itu dari luar. Apalagi ciri kematian yang dari luar. Quran surat Yasin, wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala yaqilun. Barang siapa yang dipanjangkan umurnya, maka nikmat akan dikurangi. Itu ciri kematian. Apa contohnya? Mata sudah mulai kabur, kasih mata kan? Pendengaran sudah mulai kabur. Makanlah banyak makan bubur, kan gigi-gigi. Ya kan? Sehari-hari lah banyak di kasur, ngomong lah banyak ngelantur, semakin dekat dengan alam kubur. Itu ciri. Kalau umur lah lebih 50, lah banyak penghasilan. Betul kan? Maka kalau lah lebih umur 50 itulah banyak perubahan dalam jiwa kita ini.
Jadi ciri kematian yang dari luar Allah ingatkan supaya kita sadar. Kalau mata sudah mulai kabur, pendengaran sudah mulai kabur, sehari-hari lah banyak makan bubur, istirahatlah banyak di kasur, ngomong sudah banyak ngelantur, sudah dekat dengan alam kubur. Kenapa di ciri itu? Ada di depan diri kita? Ya, itu ciri kematian dari lo. Kemudian ciri kematian yang datang dari dalam. Apa itu yang datang dari dalam? Semua nikmat yang ada pada diri kita Allah kurangi. Makan nasi hangat, beta wagi, gula darah naik. Makan gulai, sayur ijang-ijang, dia tahu rematik, asam urat, ada nggak? Payah dikit, kena penyakit mah. Kenyang dia tahu, lapar dia tahu, itu penyakit mah. Mah itu bu sudah 50% mendekati mati, ya kan? Tinggal tambah TIP mati. Itu ciri kematian yang ada pada diri kita. Nah artinya apa? Kalau ciri-ciri kematian yang dari luar dan yang dari dalam itu sudah Allah ingatkan dan ada pada diri kita, sadarlah kita. Quran surat Al-Har ayat 18 mengingatkan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Amal ibadah apa yang akan kamu bawa kalau kamu mati? Al-Hajj ayat 18. Nah kematian itu tidak pernah memberitahu bu. Seorang penyair dari Arab yang sangat indah, Imam Syauqi, dia bersair seperti ini. Tazawwad bitaqwa fa innaka la tadri iza hanal lailu hal ta'isu ilal fat kam min sahihin mata khairi illatin wa kam min alilin asyahi minad dahr. Bukan Quran, bukan hadis, pepatah orang Arab. Tazawwad bitaqwa fa innaka la tadri. Siapkan diri kamu dengan takwa, dengan amal ibadah sebanyak mungkin hidup ini. Kenapa? Kalau ibu malam ini tidur, katanya siapa yang bisa jamin besok pagi bisa bangun? Siapa yang bisa jamin bu? Siang ini dengar selama pagi-pagi di beruang gitu. Entah suling bunyi kan? Rahasia Allah. Persiapkan diri kamu, kata Imam Syauqi, dengan amal sebanyak mungkin. Andaikan kalian tidur malam ini, siapa yang bisa jamin besok pagi bisa bangun? Kam min sahihin mata khairi illatin wa kam min alilin asyahi minad dahri. Berapa banyak orang meninggal itu tidak sakit lagi. Nah makanya ingat-ingat, kalau ada orang meninggal 3 hari, 40 hari, lah 40 hari sianu meninggalkan kita. Bukan untuk sianu 40 hari, artinya sudah 40 hari usia kita berkurang hari ini. Renungkan. Ya. Ada berapa ciri kematian? Ada yang dari luar dan dari dalam. Itu tentang kematian. Nasihat yang kedua, malaikat Jibril. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu. Muhammad, silakan kau cintai apapun yang ingin kau cintai di dunia ini, tapi jangan lupa suatu saat yang kau cintai akan berpisah dengan diri. Akan berpisah. Entah laki dulu, entah bini dulu. Ya. Jadi semua yang kita cintai, apakah itu harta, apakah itu kebun, apakah itu sawah, apakah itu kemewahan, apakah istri dan suami, apakah itu anak, suatu saat kita akan berpisah. Akan berpisah. Silakan apapun yang kita cintai, tapi jangan sampai harus kita ingat bahwa yang kita cintai itu akan meninggalkan dan berpisah, tidak apa yang kita cintai.
Makanya ngomongnya tadi, ibadahlah memakai jubah Rasul, jangan memakai jubah Rasul, jangan memakai jubah hari, supaya kita ini sadar bahwa kita itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Jadi kades 6 tahun pensiun, jadi wali kota, bupati 5 tahun pensiun, gubernur, presiden 5 tahun pensiun. Kalau sudah pensiun, kita ingat almarhum seorang presiden kita B.J. Habibie. B.J. Habibie orang yang sangat cerdas dan kaya di negeri ini. Ya. Anak-anaknya hebat dan luar perkasa, gagah. Beliau bernasihat. Begitu istrinya meninggal, anaknya sekolah dan bekerja dan tinggal semuanya di luar negeri di Jerman, dan dia sendiri yang tinggal di rumah mewahnya di Jakarta. Anak jauh, cucu jauh, katanya kan binilah pergi. Rumah yang dulunya ramai seperti istana, terdengar suara istri, anak dan cucu. Beliau meneteskan air mata di tengah malam yang sunyi, cuma terdengar detik-detik pergeseran jarum jam saja. Dia berdoa kepada Allah, andaikan bisa diputar hidup ini, kata Profesor B.J. Habibie, saya tidak akan memilih belajar teknologi membuat pesawat, dan saya akan masuk ke pondok pesantren. Itu doa beliau. Nasihat itu begitu luar biasa menggambarkan. Artinya apa? Seorang Profesor B.J. Habibie yang dikenal dengan orang yang sangat cerdas di negeri ini, disuruh pulang oleh Presiden Soeharto dari Jerman, pulang ke Indonesia karena cerdas. Tapi begitu semuanya berpisah, istrinya meninggal, anaknya jauh, cucu-cucunya jauh, dia tinggal sendiri di rumahnya, yang terdengar hanya pergeseran detik angka jarum jam saja. Nah, gambaran nasihat beliau itu sangat luar biasa kita lihat, ya. Jadi itulah nasihat malaikat Jibril kepada Muhammad. Muhammad, wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariqu. Silakan kau cintai apapun yang ingin kau cintai, tapi semuanya akan meninggalkan diri kita. Yang terakhir apa nasihat malaikat Jibril? Wa a'mal ma syi'ta fa innaka maziyun bi. Silakan kau kerjakan, silakan apapun yang ingin kau kerjakan selama kau hidup di dunia ini Muhammad. Tapi jangan lupa apapun yang kau kerjakan, jabatan apapun yang engkau emban, suatu saat akan diminta pertanggungan jawab terhadap apa yang kau kerjakan. Kenapa harus diminta pertanggungan jawab oleh Allah? Yasin 65, al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Pada hari itu semua anggota badan kita memberikan kesaksian terhadap apa yang kita kerjakan selama hidup di dunia. Jadi jangan nak bersikap sombong dan merasa gagah hidup ini. Biar kita banyak duit, biar jabatan tinggi, ya, semuanya itu akan meninggalkan kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, Quran surat An-Nisa ayat 79 tadi, wa ma asobaka min hasanatin faminallah. Manakala datang kebaikan terhadap diri kamu, atau manakala datang nikmat kebaikan pada diri kamu, semuanya datang dari Allah. Ingat itu. Artinya setiap segala sesuatu yang ada pada diri kita, apakah itu jabatan, apakah itu istri, apakah itu suami, apakah itu anak, harta dan sebagainya, semuanya datang dari Allah. Wa ma asobah min sayyi'atin famin nafsik. Tapi manakala datang bencana terhadap diri kamu, datang musibah terhadap diri kamu, ingat kesalahan apa yang pernah kamu lakukan. Nah, maksud Allah itu kalau terjadi bencana dan musibah terhadap diri kamu akibat kelalaian kamu itu yang model ini. Ya. Takdir ada dua. Takdir itu ada dua. Quran surat Ar-Ra'd ayat 11.
Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubahnya. Nah, artinya apa? Takdir itu ada dua itu. Ada takdir qadariyah namanya, ada takdir jabariyah. Qadariyah dan ini dalam kajian ilmu tauhid atau ilmu kalam. Takdir qadariyah sesuatu yang tidak bisa diganggu dan memang mutlak milik Allah. Makanya kalimatnya qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa ini contohnya Ustaz? Kematian itu milik Allah. Rezeki milik Allah. Itu qadariyah. Tapi kalau takdir jabariyah, manusia sendiri yang harus mengaturnya. Contoh, jika terjadi musibah terhadap diri kamu dalam Quran surat An-Nisa 79, wa ma asabah min sayyi'atin famin nafsik, manakala datang bencana terhadap diri kamu, ingatlah kesalahan apa yang kamu lakukan, kata Allah. Apa ini contohnya? Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Quran surat Al-Hasy As-Samsi juz 30. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah itu telah siapkan dua kepada manusia. Ini jalan baik, ini jalan buruk. Kalau nak ke surga, ini jalannya. Kalau nak ke neraka, ini jalannya, kata Allah. Nah, artinya model mak mana? Lah tahu ayat besar masih nak nyebrang. Itulah salah kita. Kalau tahu dengan hanyut, jangan bermain di pinggir sungai. Lah keruan di hutan itu banyak binatang buas, masih nak kita lewati. Nah, itu yang Allah maksud. Setiap musibah terjadi karena kesalahan manusia itu yang kita lalai. Lah keruan tak bepergian jauh bermobil, koplingnya di dalam, remnya adalah keruan di dalam, masih dipaksakan. Itu kelalaian manusia. Begitu juga dengan surga dan neraka. Allah telah siapkan surga, ini jalannya. Allah siapkan neraka, ini jalannya. Kita tinggal memilih. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah siapkan dua pintu jalan bagi manusia untuk memilih, jalan kebaikan dan jalan keburukan. Itu gambarannya. Ma'asyiral muslimin, ibu-ibu yang insyaallah dimuliakan Allah, itulah gambaran singkat tentang seputar nasihat Allah mengingatkan dalam ayat Al-Quran tentang kematian. Karena itu uraikan yang panjang, intinya baik.